Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah keempat dan maksudnya demikian bunyinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan orang menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang diambil dari Injil 1 Petrus 2 ayat 1-5. Yesus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadiran Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
keluarga memberkati ibadah kita. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dan memberkati hidupmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Quasimodo Divinity, 19 April 2020, terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seluruh jemaat Tuhan, hari ini kita mendengar topik kita pada minggu ini tentang kehausan kita, jiwa kita kepada Allah. Ada kisah yang menarik, cerita yang menarik tentang kisah dua orang yang hidup di penjara. Sama-sama mereka di penjara. Pada malam hari mereka berbaring dan sama-sama melihat menerawang ke langit. Saat itu ada bintang dalam kegelapan. Yang satu melihat dan menikmati indahnya malam. Matanya, raut wajahnya tentram, tersenyum, dan akhirnya dia bisa tertidur. Tetapi yang satu lagi, dia melihat ke atas, memandang ke atas, wajahnya tertekan, marah, emosi, kesal, wajahnya murung. Akhirnya dia hanya merenung dan merenung, dan dia tidak dapat tidur. Apa yang mereka lihat adalah sama, Bapak Ibu Saudara kekasih. Namun mereka melihat ada dua sudut pandang yang berbeda. Karena sudut pandang yang berbeda, hasilnya berbeda juga. Yang sangat menentukan bukan apa yang mereka lihat, melainkan bagaimana orang melihatnya. Kita sama-sama dalam situasi yang sama. Kita hidup dalam situasi dalam wabah COVID-19. Tetapi bagaimana kita melihatnya, cara pandang kita. Saya yakin kita seperti orang yang pertama tadi. Mereka sama-sama di penjara, mereka sama-sama melihat, tetapi cara pandangnya berbeda. Saudara kekasih, firman hari ini adalah suatu tentang kerinduan seseorang pemazmur akan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, bila saudara rindu ingin melihat kupu-kupu, pergilah ke taman bunga. Maka saudara akan melihat kupu-kupu dan kumbang berterbangan di sana.
Bila saudara rindu mendengar suara kicauan burung, pergilah ke hutan lebat, ke pohon yang besar, maka di sana burung-burung akan berkicau bertengger. Bila saudara ingin melihat rusa, carilah air yang mengalir, maka engkau akan melihat rusa akan datang mencari air. Setiap manusia ada sifat kerinduan. Saya pernah rindu kepada orang tua saya yang walaupun dia sudah meninggal. Kerinduan saya terobati ketika saya melihat fotonya, memori-memori bersama dengan orang tua saya. Ketika saya rindu tentang sesuatu, saya melihat foto keluarga dan saudara-saudara kekasih. Pernahkah saudara rindu? Hari ini banyak yang rindu Bapak Ibu. Rindu ke satu tempat, hampir sebulan kita tertutup, kita tidak dapat bergerak, tidak boleh keluar, hanya di rumah saja. Mari ikuti apa yang dikatakan pemerintah. Ada kerinduan, ada orang yang rindu ke kantor, ada orang yang rindu berjalan-jalan ke mall, ada orang yang rindu pergi ke sana ke sini. Itu wajar, tetapi kerinduanmu pasti akan terobati. Saudara kekasih, bagaimana pemazmur ini melihat, merasakan akan kerinduan kepada Tuhan. Dia ingin bertemu dengan Tuhan. Di manakah Tuhan? Dia menangis, dia tertekan ketika orang-orang mengatakan, di mana Tuhan? Saudara kekasih, carilah Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 5, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dilihat. Permasalahannya, di manakah Tuhan saya cari? Apakah hanya di gereja ini ada Tuhan? Dengan situasi yang kosong, ibadah yang kosong dalam gereja, maka Tuhan ada di tempat ini. Apakah saya pergi ke Bethlehem, ke Yerusalem, ke Golgota, di mana Tuhan pernah dilahirkan, disalibkan? Apakah Tuhan ada di sana? Saudara kekasih, di dalam Amos pasal 5 ayat 4a dan 6 bisa dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di manakah aku akan mencari Tuhan? Lihat sekitar, lihat anak-anakmu, lihat keluargamu, lihat rumahmu, lihat kehidupanmu, lihat binatang-binatang yang ada di luar sana. Maka di situ engkau akan melihat keberadaan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang omnipotensi, maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Dia bukan hanya hadir di gereja, tetapi di rumahmu juga saat ini dia hadir. Di dalam ibadahmu juga dia hadir. Bukankah Tuhan mengatakan ketika ada orang percaya, berkumpul 2-3 orang atas nama demi Allah, nama Tuhan dipanggil, maka roh Tuhan ada di tempat itu. Allah berada di tempat itu. Saudara percaya, di tengah-tengahmu ada Tuhan. Ibadahmu diberkati. Karena itu, ketika engkau rindu kepada Tuhan, bacalah firman, maka dia akan berfirman kepada. Ketika engkau rindu kepada Tuhan, lakukanlah, terjemahkanlah salib ini. Bergeraklah memberi, bergeraklah untuk mengasihi. Ketika engkau rindu kepada Allah, kasihilah, cintailah, maafkanlah orang lain. Karena Allah itu adalah kasih. Maka Allah selalu ada di dalam hidup kita. Saudara kasih, di ayat 6 pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah hai diriku? Lihatlah, Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Pemazmur mulai bangkit dan mengatakan, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau marah? Tetapi lihatlah, berharaplah kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Saya kembali ketika saya membaca kejadian, membaca apa yang terjadi dalam Nuh, ketika Nuh diperintah, disuruh oleh Tuhan untuk memasuki bahtera, yang walaupun dia tidak mengerti, tidak paham, tetapi ada cerita yang menarik tentang Nuh, di mana mereka terkurung di bahtera itu. Mereka berdiam bersama keluarga, tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Menariknya mereka menikmati badai itu, hujan itu, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan selama sekian puluh hari, bahkan ada mengatakan ratusan hari. Saya tidak menghitung, saya tidak peduli dengan waktunya, tetapi yang menarik dari cerita Nuh, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, mereka tetap berharap kepada Tuhan, mereka berdiam di kapal itu, mereka tetap memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Badai berlalu, hujan berlalu, banjir berlalu. Ketika Tuhan membuka pintu kapal itu, apa yang terjadi? Pada saat itu burung gagak datang kembali dan membawa pucuk zaitun. Di sanalah dimulai kehidupan yang baru. Maka pada saat itu Nuh keluar dari rumahnya. Dia melihat dunia yang baru. Dia melihat peradaban yang baru. Bapak Ibu yang kekasih, disinilah letaknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika kita bisa melalui dunia ini, bisa melalui wabah ini, saya percaya ada kehidupan yang baru, ada peradaban yang baru. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain, tetapi lihatlah, katakanlah apa yang akan terjadi pada saat ini dan apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Bertahanlah, selalu bersama-sama dengan keluarga. Mungkin inilah hari yang bersukacita. Setelah 4 minggu kita bersyukur, beribadah bersama anak-anak, bersama suami dan istri, bersama keluarga. Bukankah ini menjadi karunia untukmu? Bukankah ini menjadi berkat bagimu? Saudara kekasih, mari berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong jiwa kita. Berharaplah kepada Tuhan dan Dia akan hadir untuk menyelamatkan dunia ciptaannya. Kita tidak tahu apakah manusia selama ini lupa akan manusia, lupa akan pekerjaan yang baik, melakukan kebaikan, menolong orang lain, atau manusia saat ini lupa akan Tuhan. Biarlah ini menjadi teguran Tuhan. Kalaupun itu terjadi, saya yakin orang percaya akan diselamatkan. Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati keluargamu, dan tetap berdiam, bersyukur. Biarkanlah ini seperti Nuh, kita merenungkan dan kita sambil memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada minggu ini, Minggu 19 April 2020, inilah ibadah kami yang keempat kali 4 minggu. Ketika dunia ini mengalami wabah COVID-19 yang disebut corona. Kami percaya ada rencana Tuhan dalam dunia ini. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang baik dalam dunia ini. Biarlah kami melihat dari sudut pandang yang baik. Berikan kami kemampuan, kekuatan. Dan hari ini kami rindu dan haus akan Tuhan. Minggu ini kami diingatkan akan kebaikan Tuhan dan selalu berharap akan Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Berkati rumah tangga setiap keluarga yang melaksanakan ibadah minggu ini. Berkati anak-anaknya, berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, kegembiraan bagi keluarga, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mencari Tuhan. Kami tidak akan mencari Tuhan di tempat yang ada
hanya di gereja, di mana-mana, tetapi Tuhan ada juga di hati kami. Tuhan berada di dalam ibadah kami, di dalam rumah kami juga. Bapa Surgawi, bebaskan negara ini, bebaskan dunia ini, selamatkanlah ciptaanmu ini. Banyak air mata yang kami lihat, banyak jeritan-jeritan tangisan yang kami dengar karena wabah COVID-19 ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami mau menundukkan kepala. Kami mau berdoa. Selamatkanlah kami ya Bapa. Selamatkanlah bangsa kami, negara kami, saudara kami yang ada dimanapun mereka. Tuhan jaga. Sembuhkan mereka yang sakit. Hari ini kami berdoa kepada jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka. Yang berduka, Tuhan, Engkau berikan kekuatan, hiburlah mereka. Yang panjang umur, biarlah mereka bersyukur. Yang ulang tahun pada bulan April ini, biarlah mereka bersyukur dan Tuhan berkati setiap mereka. Berkati seluruh kegiatan-kegiatan di rumah, aktivitas setiap keluarga. Biarlah mereka menikmati ibadah minggu ini, menikmati kebersamaan mereka pada hari-hari yang akan datang juga. Kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan akan membebaskan dunia ini dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terpujilah Kamu. Ampunlah kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.